Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Aziz Putra Hidayat dengan NPM di 1A022083. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas atau penilaian dari mata kuliah ANN. Dalam video ini saya akan mereview paper yang telah saya siapkan, atau yang mana ini adalah paper yang diberikan oleh dosen saya, yang mana fungsinya di sini untuk kami lebih memahami ANN dan bagian-bagian ANN itu sendiri. Nah, di video ini di sini ada latar belakang dari masalah yang dikemukakan pada paper, ya pernah yang dimana data representing atau RS multimodel seperti true, orthos, photo, atau top itu sangat esensial untuk analisis tata kota, yang mana model segmentasi berbasis diffusion model atau model difusi itu memiliki kekurangan supervisi pada tingkat distribusi yang menyebabkan presentasi struktur global menjadi kabur dan batas objek kurang tajam. Sedangkan implikasi analitik fungsi ini memiliki evaluasi statistik global seperti maximum mean atau MMD pada dimensi tinggi yang mengalami efek pembatalan arah, sehingga kehilangan sensitivitas terhadap pergeseran distribusi probabilitas yang kompleks. Nah, adapun keterbatasan metode lama ini, yang mana menggunakan metode distribusi yang sangat sederhana dan rentan menyebabkan ketidakselarasan geometri tekstur yang berujung pada over smoothing. Nah, tujuan penelitian yang dilakukan orang yang menulis paper ini sendiri adalah untuk mengusulkan arsitektur projection kernel regulative diffusion yang memaksa penyelarasan statistik global antara prediksi dan ground truth tanpa merusak proses difusi intrinsik. Nah, untuk rangka dasarnya terdapat 3 metode atau 3 modul yang ditambahkan pada metode ini, pada model ini. Yang pertama, interaksi fitur spasial temporal, multimodel, arsitektur denoising rekursif, dan arsitektur regulasi distribusi. Nah, untuk interaksi fitur spasial ini menggunakan CDF, yang mana bisa dilihat di sini. Modul ini memandukan tekstur visual dari data dengan informasi geometris ketinggian dari data DCM secara coarse-to-fine. Model ini mencegah untuk keselarasan antara batas dan teksturnya. Nah, untuk arsitektur denoising ini menggunakan HIRD, yang mana digunakan untuk menstabilkan menyempurnakan fitur multiskala untuk mengurangi probabilitas kesalahan error pada saat proses interaksi denoising. Nah, untuk regulasi distribusi ini menggunakan PKDR, yang mana ini merupakan modul yang diberikan penulis atau menjadi bahan penelitian ini, yang memproyeksikan vektor probabilitas berdimensi tinggi ke dalam subruang satu dimensi. Nah, ini adalah spesifik modul PKDR yang saya temukan dalam penelitian ini. Yang satu, mengapa PKDR ini dibutuhkan? Biasanya AI dilatih untuk menebak gambar secara lokal, pixel per pixel, secara seperti melihat melalui sebuah sedotan. Akibatnya, AI sering kehilangan gambaran besar seperti evaluasi global yang sudah ada seperti MMD, juga sering terkecoh jika data terlalu kompleks. 3DR dibuat agar AI bisa
melihat keseluruhan struktur gambar secara utuh dan akurat. Nah, analogi cara kerjanya itu sendiri adalah proyeksi multi arah mengevaluasi tebakan AI dengan melihat bayangan 1D tadi dari berbagai sudut untuk menangkap struktur utuh. Nah, jalan pintas matematis COSPROM yang menggunakan rumusan matematis khusus yang menghitung kecocokan dari semua arah sekaligus hingga proses yang tepat tanpa sampling manual yang cukup lambat. Nah, untuk ringkasan algoritmanya bisa kita lihat di sini. Yang pertama, langkah ratakan data. Langkah kedua, hitung sebuah jarak. Langkah ketiga itu evaluasi silang. Dan langkah 4, koreksi ulang AI. Nah, ini bisa kawan-kawan lihat secara detailnya. Nah, selanjutnya adalah arsitektur PGDPI di mana letak ANN. Nah, yang mana dalam paper ini memberikan atau menerapkan arsitektur PKDIF. Nah, kaitan model difusi dengan ANN UNet. Model difusi memiliki dua fase. Yang pertama, fork wide dan recursus. Nah, ANN di sini digunakan pada fase recursus atau denoising atau penghapusan noise. Di sini ANN yang digunakan adalah UNet yang mengambil alih kendali penuh. Tugas jaring ini adalah untuk melihat gambar yang penuh noise ini, lalu menebak dan memprediksi seperti apa bentuk noise yang tadi ditambahkan. Setelah ditebak, noise itu dikurangi dari gambar. Paper ini secara eksplisit menyatakan bahwa UNet digunakan sebagai arsitektur jaringan untuk memprediksi noise tersebut. Nah, di modul CDF fungsi ANN juga digunakan, yang mana di sini gunakan CNN. Jika kita cari apa itu CNN, CNN adalah turunan dari ANN sendiri. Jika melihat strukturnya, CDF ini penuh dengan operasi kompilasi, yang mana lapisan kompilasi seperti config 3x3, kompis 1x1 digunakan untuk mengekstraksi fitur visual dari data optik dan data ketinggian DSM, serta MLP, jaringan dasar yang untuk memproses koordinat ketinggian, peak hour, position, encoding, dan yang terakhir itu menggunakan cross attention atau jaringan dinamis untuk menyelaraskan fitur geometri dan tekstur. Nah, di modul OKR atau penstabilan denoising ini menggunakan jaringan secara ringan seperti FG dengan fungsi aktivasi sigmoid yang berfungsi sebagai mekanisme gating untuk menyeimbangi prediksi baru dengan memori masa lalu. Nah, sedangkan di modul 3DR yang dibuat oleh penulis sendiri di sini tidak menggunakan syarat tiruan ini. ANN yang memiliki bobot atau dilatih. Nah, di sini kita masuk implementasi atau fungsi kerugian dan pelatihan model pada paper ini. Untuk dataset pelatihan menggunakan dataset ISPRS Bayesian atau revolusi 9 cm band near, red, dan green, dan ISPRS Potsdam dengan revolusi 5 cm band RGB dan near, dan menantang untuk pemahaman skema tata kota. Nah, optimasi loss function jadi memiliki 3, yaitu pembaruan bobot diatur oleh fungsi gabungan L total sama dengan LMSE plus LPKD. Nah, di sini juga memiliki loss LMSE yang mengoptimalkan error lokal dari prediksi noise pada proses distribusi model besar. Nah, di sini segmentation loss LKDB tadi itu adalah untuk memasukkan distribusi data statistik secara global agar sejalan dengan label asli untuk mencegah bias kelas dominannya. Nah, ini adalah pemodelan probabilistik dan regularisasi yang terpadu.
Yang pertama ada tantangan kombinasi numerik, solusi cost from project PKDR, dan metrik evaluasi kinerja. Bisa dilihat di sini tantangan kombinasi numerik itu sendiri memiliki metode SLID MMD yang memiliki konvensional harus menggunakan sampel numerik yang berat dan sering menghasilkan variasi estimasi yang tidak cukup stabil. Sedangkan solusi close from project ini sendiri dari penulis menggunakan model PKDR untuk menghasilkan solusi perhitungan close from yang efisien. Serta metrik evaluasi kinerja menggunakan F1 score, MLU, dan akurasi OI yang mengukur akurasi segmentasi pada 6 kelas. Nah, ini merupakan hasil dan evaluasi kinerja pada paper. Yang satu, keunggulan itu sendiri PKDR mencapai rekor baru pada dataset Pi mencapai OI 91.19% dan MLO 81,46%. Pada dataset posterior mencapai OI 90.54% dan MLO 84,03%. Nah, akurasi penempatan batas geometrisnya itu sendiri berkat informasi spasial dari GSM tadi, model sangat akurat membentuk batas area bangun atau building yang mencapai akurasi 96.84% dan 97.72% untuk post dam. Nah, yang ketiga adalah konsistensi objek kecil. Nah, PKDEFF ini lebih unggul dari arsitektur difusi standar dan transformer dalam mendeteksi dan mempertahankan bentuk objek yang berukuran kecil. Nah, keterbatasan model ini lebih jelasnya kesulitan pada variasi vegetasi yang mana adanya noise alami pada sensor evaluasi DSM menyebabkan model kesulitan untuk memisahkan batasan antara pohon dengan vegetasi rendah. Beban kecepatan komputasi yang memiliki ukuran model terbilang yang cukup kecil, sekitar 6,43 juta parameter, dengan proses rekursif dari difusi membuat waktu inferensinya lambat, hanya 4,8 fps, jauh lebih lambat dibandingkan model transformer konvensional. Ini insight untuk peluang pengembangan yang saya analisis. Yang pertama, optimasi efisiensi inferensi. Meskipun PKDEF ini memiliki parameter yang sangat ringkas, kecepatan inferensinya jauh lebih lambat, 4,8 fps dibandingkan model CNN dan transformer seperti Uniformer yang mencapai 171,36 fps. Nah, untuk ide risetnya, saya mengintegrasikan teknik confidency model atau clock likely distillation untuk mengurangi jumlah langkah denoising dari 32 hingga 64 maka menjadi 1-4 langkah saja tanpa mengorbankan akurasi secara signifikan. Nah, untuk peluang, saya mengembangkan sekunder langkah adaptif yang menggunakan langkah lebih sedikit pada area homogen dan lebih banyak langkah pada area tepi berdiri yang lebih kompleks. Nah, yang kedua adalah peningkatan segmentasi vegetasi. Pada data menunjukkan bahwa PDEF masih mengalami kesulitan dalam memisahkan vegetasi secara halus karena noise pada DSM di area tertentu. Dengan riset pengembangan karena power position encoding atau model denoising khusus untuk DSM sebelum dilakukan fusi. Nah, peluangnya penggunaan input tambahan seperti indeks vegetasi, NDVI, atau data temporal untuk membedakan titik vegetasi berdasarkan karakteristik spektral dan musiman. Nah, mungkin itu saja untuk video ini. Saya mungkin mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang tidak tepat. Saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.